Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Anggraini, NPM 1911080404, kelas G, semester 3, Prodi BKPI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling sosial yang diampu oleh Bunda Dr. Siti Raudatul Jannah, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang kelompok dan dinamika kelompok. Yang pertama yaitu pengertian kelompok. Kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan serta terdapat dalam ikatan hidup bersama tersebut adanya interaksi dan interrelasi sosial serta organisasi antara anggota. Kelompok merupakan inti kehidupan dalam masyarakat. Secara sosiologi, kelompok adalah suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Menurut HKY 1987, kelompok merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya melakukan pekerjaan untuk meningkatkan hubungan antara individu atau bisa saja untuk keduanya. Sebuah kelompok suatu waktu dibedakan secara kolektif, sekumpulan orang yang memiliki kesamaan dalam aktivitas umum namun dengan arah interaksi terkecil. Menurut Suekanto, kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok sosial merupakan salah satu fokus perhatian dari pusat pemikiran sosiologis, karena titik tolaknya adalah kehidupan bersama. Semua orang atau individu dalam dunia ini pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang bernama keluarga. Ciri-ciri dasar kelompok menurut Haki 1987 yaitu 1. Kelompok selalu terdiri dari paling sedikit 2 orang dan dapat bertambah menjadi lebih dari itu. 2. Kelompok sebenarnya tidak dianggap terbentuk karena memenuhi persyaratan jumlah. 3. Komunikasi dan interaksi merupakan unsur pokok suatu kelompok, harus bersifat timbal balik. 4. Kelompok itu bisa sepanjang hidup atau jangka panjang, tetapi juga bisa bersifat sementara atau jangka pendek. Yang kelima, kelompok dan ciri kehidupan kelompok juga dapat ditemukan di antara kehidupan binatang. 6. Minat dan kepentingan bersama merupakan warna utama pembentukan kelompok. 7. Pembentukan kelompok dapat didasarkan pada situasi yang beraneka ragam, di mana dalam situasi itu manusia dituntut untuk bersatu. Dalam ikatan dengan sumber pembentukan kelompok, maka sekarang ada dua asumsi populer yang menurut Hakai, yaitu 1. Sumber pembentukan kelompok yaitu adanya minat dan kepentingan bersama. Yang kedua yaitu sumber pembentukan kelompok yaitu insting manusia yang selalu mendorong untuk berkelompok. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kelompok. Menurut Kartono 1990, ada beberapa ciri-ciri dari kelompok yaitu terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. Yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya.
Selanjutnya, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. 4. Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. 5. Adanya pergerakan yang dinamik. Syarat-syarat manusia disebut sebagai kelompok sosial menurut Suekanto, yaitu setiap anggota keluarga tersebut harus sadar bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada hubungan timbal balik antara anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok itu sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima, besar kecilnya jumlah anggota. Dan yang keenam yaitu derajat interaksi sosial. Yang kedelapan, kepentingan dan wilayah. Yang kesembilan, berlangsungnya suatu kepentingan. Yang sembilannya itu derajat organisasi. Dan yang terakhir yaitu kesadaran akan jenis, hubungan sosial, dan tujuan yang sama. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.